Nama saya Franciscus Samud, umur 47 tahun, asal Sita, Borong Manggarai Timur. Saya mau menyampaikan kesaksian hidup saya terkait dengan Suster Virgula atau Pusat Rehabilitasi Pusat Cacat Santu Damian Sancar. Untuk diketahui, saya adalah penderita cacat fisik atau tunadaksa sejak umur 1 tahun karena polio di umur 1 tahun. Maka saya menggunakan tangan untuk berjalan dengan kaki, dan umur 6 tahun saya ketemu dengan Suster Virgula dan saya mulai berkenalan dengan beliau. Jadi di sini saya ingin menceritakan sedikit kisah hidup saya berkaitan dengan Suster Virgula sebagai pendiri Pusat Rehabilitasi Pusat Cacat Santu Damian Sancar yang sekarang dikenal dengan nama Yayasan Santu Damian Sancar. Awal mula bertemu dengan Suster Virgula ketika pada suatu hari beliau dengan mobil truk kayu Santu Damian pergi ke Kisol, kira-kira bulan Desember tahun 1983. Ketika itu saya berusia 6 tahun. Tepat di depan rumah mobil berhenti hendak membeli air botol kemasan, dan saya secara spontan berteriak memanggilnya, "Turis, turis, turis." Waktu itu saya belum tahu kalau yang berpakaian jubah dan kerudung seperti itu disebut suster. Tetapi dengan teriakan saya, maka Suster Virgula akhirnya memperhatikan saya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lalu dia berdiskusi dengan orang tua saya dan mengatakan, "Ya, kalau Bapak dan Mama setuju, saya akan bawa anak ini ke Cancar untuk saya pelihara dan saya besarkan." Singkat cerita, setelah diskusi dengan orang tua saya dan kembali dari Kisol, Mama Lula menjemput saya di rumah untuk dibawa ke Cancar. Dan sejak saat itulah saya mengenal beliau secara dekat. Sejak bersama beliau, hidup saya menjadi bernilai. Saya baru merasakan menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang dihargai sebagai ciptaan Allah. Dan hukum cinta kasih sangat terasa di sini. Awal-awal di sana, rehabilitasi mental itu sangat ditekankan, sambil menjalankan rehabilitasi fisik dan rehabilitasi keterampilan. Sehingga dengan adanya rehabilitasi mental itu membuat motivasi semakin kuat untuk bisa hidup mandiri dan juga menghilangkan rasa minder dalam pergaulan hidup. Dan dari kesaksian hidup bersama beliau, ada beberapa motivasi yang dia sampaikan ke saya yang saya ingat sampai hari ini. Yang pertama, contohnya dia bilang begini, "Adik, mungkin kalau Tuhan suruh kita untuk memilih antara fisik cacat dan normal, secara manusia kita pasti memilih menjadi orang yang fisiknya normal. Tapi Tuhan punya maksud. Mengapa kita yang dipilih untuk memikul salib ini? Karena Tuhan percaya bahwa kita sanggup menerimanya. Dan dia mempercayakan salib itu untuk kita pikul." Lalu ada lagi yang kedua, dia katakan, banyak orang yang secara fisik sangat normal, tetapi hatinya belum tentu normal. Yang ketiga, kamu secara fisik disebut cacat, tetapi kamu masih bisa menggunakan otakmu untuk masa depan. Yang keempat, segala sesuatu yang kita alami dan kita kerjakan, jangan lupa selalu bersyukur dan berdoa pada Tuhan. Dan lain-lain, masih banyak cerita-cerita dan ajaran-ajaran yang tidak bisa saya sampaikan semuanya karena terlalu banyak. Intinya, cerita-cerita itu memotivasi dan mendorong kita untuk bisa berdikari,
berdiri di atas kaki sendiri. Dan yang paling ditekankan oleh beliau adalah meskipun kita secara fisik tidak normal, jangan pernah kita mengemis atau minta dibelas kasihan dari orang lain. Sehingga dari semua ajaran dan pengalaman hidup bersama beliau, saya akhirnya memberikan beberapa pendapat terkait 2 tahun meninggalnya Suster Virgula. Yang pertama, bagi saya dia adalah sosok pejuang atau pahlawan kaum marginal. Yang kedua, bagi saya dia adalah Tuhan yang kelihatan di dunia. Yang ketiga, 100% pengorbanannya tanpa pamrih. Karena seperti prinsip, apa yang dibuat tangan kanan tidak boleh diketahui oleh tangan kiri. Yang keempat, cara hidup dan pemikirannya benar-benar sesuai dengan firman Tuhan atau Alkitab. Yang kelima, bagi saya dia sudah kudus sejak hidup. Bagi saya, sebelum gereja menetapkan dia sebagai santa atau orang kudus, saya sudah duluan menyebutnya sebagai santa. Karena sudah saya buktikan. Yang pertama, di tahun 2016, ketika ekonomi saya sangat sulit, banyak utang, dan keadaan hidup ekonomi keluarga sangat susah, saya melakukan novena melalui perantaranya. Padahal dia masih hidup pada tahun 2016. Dan ada jalan dan terkabul apa yang saya novenakan. Di tahun 2022, kejadian yang kedua, ketika saya ada masalah hukum, saya novena kepada beliau. Terkabul juga. Dan akhirnya saya mau mengatakan bahwa memang Suster Virgula ini, atau yang kami panggil dengan sapaan sayang Mama Lula, adalah benar-benar utusan Tuhan yang nyata atau kelihatan di dunia ini. Dan di akhir kesaksian saya ini, saya secara pribadi dan keluarga, serta kaum marginal lainnya, mau mengatakan, Suster Virgula, kami yang pernah hidup bersamamu patut bersyukur dan berterima kasih karena masih banyak orang lain yang tidak beruntung bisa hidup bersamamu dan mengalami kasih bersamamu. Saat ini dan sampai kapanpun, cara hidupmu, kekudusanmu, serta segala ajaranmu akan tetap hidup dalam sejarah hidup kami dan turunan kami. Doakanlah kami supaya cita-citamu dan harapanmu bisa terwujud dan terus kami sebarkan ke orang lain. Sehingga kerajaan Allah benar-benar berjaya di dunia ini dan Yayasan Santo Damian jaya sepanjang masa. Demikian kesaksian singkat saya dalam rangka peringatan 2 tahun berpulangnya Mama Lula ke pangkuan ilahi. Mama Lula, terima kasih atas cintamu sehingga saya bisa seperti sekarang ini. Saya bisa mandiri dan gerakkanlah selalu hati kami untuk dapat membantu orang lain yang membutuhkan dengan cara kami masing-masing. Terima kasih.